Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dan bertemu kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Haleluya, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang baru. Bapak Ibu Saudara, di malam hari ini saya menyapa semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di channel YouTube Pastor Verona Official. Shalom, kedua-duanya sangat penting bagi Tuhan karena kita sudah melalui banyak musim bersama-sama, baik itu musim COVID-19 dan hari ini kata orang dunia yang saya tidak pernah mengimaninya, yaitu musim resesi ekonomi global. Saya tetap percaya hidup saudara dan saya tetap dipelihara Tuhan. Saya percaya hidup saudara dan saya tetap disertai Tuhan. Saya percaya hidup kita tetap dibimbing oleh Tuhan. Saya percaya hidup kita semua tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Saya percaya hidup saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan. Tuhan senantiasa selalu bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Apapun musim kehidupan, apapun kesusahan yang sedang kita hadapi, apapun pergumulan yang ingin menghantam hidup kita, atau apapun tantangan kehidupan yang sedang ada dalam kehidupan kita, saya percaya kekuatan dan kuasa firman Tuhan tidak bisa digagalkan dan digugurkan oleh hal apapun. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kita percaya bersama bahwa kita punya Tuhan Yesus yang hebat, Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa, Yesus yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Shalom semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung dan sekitarnya. Dan buat rekan-rekan jemaat Tuhan di ibadah Minggu Mukjizat ini yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, Papua, Sulawesi, Ambon, NTT, dan di seluruh kota-kota dan pulau-pulau yang ada di negeri Indonesia tercinta ini. Shalom semua. Saya percaya hidup kita diberkati oleh Tuhan senantiasa selalu. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada menghadapi hidup kita, tetapi saya tetap percaya saudara dan saya yang akan keluar lebih daripada pemenang. Janji Tuhan ya dan amin. Dia akan terus memberkati hidup kita. Dia akan terus menolong hidup kita. Karena masalah selalu ada di bawah telapak kaki hidup orang percaya. Masalah tidak bisa naik ke atas hidup kita karena yang menguasai hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di negeri Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, teman-teman yang ada di Singapura, teman-teman yang ada di Hong Kong, teman-teman yang ada di Timor Leste, teman-teman yang ada di Amerika, di Inggris, di Jepang, di negara-negara lain di mana saudara tinggal pada hari ini. Puji Tuhan, tidak kebetulan kita ada, kita berjumpa, kita beribadah, kita berhimpun di malam hari ini, semua hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan beribadah. Oh ya, Manado, selamat malam Manado. Puji Tuhan Manado, Kota Mobagu, Amurang, Mondo Inding, dan juga Lanut, Minsel, Minut, dan di seluruh kota Manado. Puji Tuhan, doakan tahun ini supaya kita bisa bertemu dan berjumpa kembali dalam acara KKR di kota Manado. Baik itu mungkin di kota Mobagu atau dimanapun, biarlah rencana Tuhan yang terjadi dalam acara KKR Mukjizat dan Kesembuhan secara akbar yang akan diadakan di kota Manado ini. Dan juga semoga ada KKR Mukjizat dan Kesembuhan di tanah Papua, di Sorong, di Biak, dan di Merauke, dan di sekitar tanah Papua ada KKR Kebangkitan dan Mukjizat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dan khususnya lewat Gereja Jesus Christ Church dan juga saya Pastor Verona yang akan melayani semua rekan-rekan dan saudara-saudara saya yang ada di Jayapura. Haleluya. Dan juga bagi kita semua yang di YouTube, terima kasih buat kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu Saudara, kesetiaan setiap minggu kita berdoa, setiap minggu kita belajar firman Tuhan, dan setiap minggu kita mengimani bersama bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik bagi hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita di malam hari ini, saya ingin mengajak setiap jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun jemaat Tuhan yang ada di YouTube yang malam hari ini sudah bergabung bersama. Mari saya mengajak setiap kita untuk sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa, kita mau meminta Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita, dan mengurapi ibadah kita. Tunduk kepala, kita berdoa. Roh Kudus,
Urapilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sembuhkan yang sakit hari ini Tuhan. Kuatkan yang lemah, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mukjizat. Bebaskan yang terikat, lepaskan kami yang terbelenggu. Sehingga malam hari ini menjadi malam mukjizat, malam sukacita, malam damai sejahtera, malam di mana hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Malam hari ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah, mungkin Pastor Verona tolong doakan, saya punya masalah di bagian syaraf, di bagian otot, di bagian tulang, di bagian persendian, di bagian tubuh saya yang beberapa waktu ini saya mengalami sepertinya kurang tidak enak, kurang baik. Tolong doakan. Saya percaya Saudara, Tuhan bukan hanya memperhatikan perkara-perkara besar, tapi juga Tuhan melihat dan memperhatikan perkara-perkara yang kecil. Tuhan bukan hanya menyembuhkan sakit-sakit yang besar, tapi juga Tuhan menyembuhkan sakit-sakit yang kecil. Tuhan Yesus kita bukan hanya memberkati dengan berkat-berkat yang besar, tapi juga Tuhan memperhatikan untuk memberkati kita tentang perkara-perkara yang kecil. So, hari ini letakkan tangan kananmu di bagian persendian, di bagian tulang, di bagian saraf, di bagian otot, di bagian-bagian manapun yang mungkin lutut saudara punya masalah, pinggang saudara punya masalah, pergelangan tangan, saudara sedang mengalami pengapuran, saudara sedang mengalami masalah syaraf kejepit dan lain sebagainya. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit dan izinkan saya Pastor Verona, terutama kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus Kristus menjamah memulihkan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook, yang ada di YouTube Pastor Verona Official. Biar Tuhan Engkau yang menjamah, Tuhan Engkau yang memulihkan, Tuhan Engkau yang membebaskan, Tuhan Engkau yang menyembuhkan segala sakit penyakit atas tulang kami, syaraf kami, otot kami, bagian-bagian tubuh kami yang selama beberapa waktu belakangan akhir ini membeban beratkan hidup kami, sehingga aktivitas kami kurang baik dan kurang lancar, sehingga semua aktivitas kegiatan pekerjaan mungkin, dagang bisnis usaha dan dalam rumah tangga terganggu oleh karena rasa sakit ini. Tuhan, demi namamu Yesus kami berdoa, cabut sampai ke akarnya Tuhan. Cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Mulutku penuh dengan kuasa, iman kami diperhitungkan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang sakit dijamah dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Saya merasa, dan bukan merasa, saya hari ini seperti Tuhan memberitahu saya, ada jemaat Tuhan yang sedang memakai oksigen, tabung oksigen untuk pernapasan dan juga paru-parunya. Ya, tabung oksigen. Nah, saya mau berdoa buat saudara. Siapa saudara orangnya? Saya ingin berdoa. Saudara punya masalah dalam pernapasan sehingga saudara memakai oksigen, membutuhkan oksigen untuk saudara bernafas. Izinkan saya berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, siapapun mereka yang menggunakan oksigen malam hari ini, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Berikan the breath of life, nafas kehidupan yang baru buat jemaat-Mu Tuhan. Sembuhkan, pulihkan, lepaskan mereka Tuhan. Kuasa-Mu kami percaya jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa, jauh lebih perkasa dari apapun. Dalam nama Yeshua HaMasiah kami berdoa. In the name of Jesus, lepaskan paru-paru mereka dari segala kesakitan. Lepaskan masalah pernafasan mereka dari kesakitan. Lepaskan, bebaskan, lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Penuh kuasa, penuh mujizat,
penuh tanda-tanda heran. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara silakan bagikan siaran live ini malam hari ini. Saya ingin terus banyak berdoa, baik yang di Facebook ataupun yang di YouTube. Dan saudara juga siapkan catatan karena firman Tuhan malam hari ini sangat luar biasa, mengajar, mendidik, dan membangun setiap kita untuk kita pada akhirnya boleh menjalani hidup ini dengan terang firman Tuhan. Haleluya. Saudara, bagikan siaran live ini di Facebook saudara, di beranda-beranda Facebook saudara, di grup-grup WhatsApp, baik itu grup family, teman pelayanan, dan juga grup-grup keluarga, dan grup-grup arisan, dan grup apapun yang ada di WhatsApp. Bagikan, share di grup-grup Facebook saudara bergabung. Bagikan juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya kembali ingin berdoa buat saudara yang punya masalah di bagian organ tubuhnya. Mungkin paru-paru, mungkin jantung, mungkin lambung, mungkin ginjal, mungkin pankreas. Apapun itu, saya ingin berdoa. Saya ingin berdoa buat semua jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube. Saya ingin berdoa untuk organ-organ tubuh. Dan sekarang, letakkan tangan kanan saudara. Kalau jantungnya sakit, letakkan seperti ini. Kalau paru-parunya sakit, letakkan tangan seperti ini. Kalau matanya penglihatannya kurang baik, taruh seperti ini. Telinga bermasalah, saudara letakkan seperti ini. Nah, ini saya juga dituntun oleh Roh Tuhan. Saudara yang punya masalah telinga, silakan. Banyak masalah di telinga nih, kanan ataupun kiri. Letakkan seperti ini. Izinkan saya berdoa. Oke, yang di ginjal letakkan, yang di paru-paru, yang di lever, yang di lambung, yang di kelamin, letakkan saja. Karena kita percaya firman Tuhan, bahwa orang yang menumpangkan tangannya atas orang sakit, kuasa Roh Kudus bekerja atas penumpangan tangan tersebut. 1, 2, dan 3. Yang di Facebook, yang di YouTube, taruh tangannya di bagian tubuh yang sakit. Sekarang saya ingin berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang memerintahkan kami berdoa untuk orang sakit, maka aku berdoa, aku percaya kebenaran firman Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya akan menumpangkan tangannya atas orang sakit. Orang sakit akan dijamah dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, terima, sembuh seluruh organ tubuh. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mata yang sakit sembuh. Telinga yang sakit sembuh. Mulut yang sakit sembuh. Paru-paru yang sakit sembuh. Jantung yang sakit sembuh. Lever yang sakit sembuh, ginjal yang sakit sembuh, fungsi hati yang sakit sembuh, bahkan lambung yang sakit sembuh, pencernaan yang sakit sembuh, kelamin yang sakit sembuh, sakit penyakit apapun Tuhan, kami tolak kuasai dalam nama Yesus. Organ-organ tubuh kami sehat, organ-organ tubuh kami kuat, organ-organ tubuh kami dipulihkan, tidak sakit-sakitan lagi, tidak lemah lagi. Lepaskan dalam nama Yesus, lepaskan dalam nama Yesus, lepaskan dalam nama Yesus, terlepas di dalam nama Yesus, terlepas di dalam nama Tuhan Yesus, terlepas di dalam nama Tuhan Yesus, terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Kau mendengar doa kami, mujizat pasti terjadi. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Nah, sekarang saya ingin berdoa buat wanita-wanita. Ini banyak wanita-wanita nih yang ikut siaran live ini nih. Di Facebook, di YouTube, wanita-wanita, ayo taruh tangan kanannya di bagian tubuh-tubuh yang sakit. Sekarang wanita-wanita, giliran wanita. Kalau payudaranya sakit, kelaminnya sakit, peranakannya sakit, wanita-wanita yang juga ingin hamil, letakkan tangan kanan. Yang punya benjolan, yang punya miom, yang punya kista, yang punya kelenjar getah bening, yang punya tiroid, yang punya sakit asam urat, kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya. Wanita-wanita, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Sekarang, izinkan saya kembali berdoa buat wanita-wanita. Tuhan, semua lihat saya yang di Facebook, yang di YouTube, lihat saya.
Yang di Facebook dan di YouTube lihat saya ingin berdoa. Tuhan, ketika mereka melihat wajahku, ada kuasa yang keluar dari siaran live ini, ada kuasa yang keluar dari perkataanku, dari mulutku, dari wajahku, dari mataku, yaitu kuasa Tuhan Yesus Kristus menjamah, memulihkan, melepaskan mereka. Sakit lambung disembuhkan, peranakan dipulihkan, pencernaan dipulihkan, ginjal sakit disembuhkan, masalah kewanitaan, payudara yang bermasalah sembuh dalam nama Yesus. Benjolan-benjolan dimanapun letaknya, lepaskan, terlepas, jatuh dari tubuh mereka, hilang lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pendarahan Tuhan, menstruasi yang kurang lancar, period yang kurang lancar atau berlebihan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Period yang berkelebihan berhenti dalam nama Yesus. Period yang kurang lancar mulai keluar secara lancar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Anak-anak kecil juga dijamah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saudara, selamat malam yang baru bergabung di Facebook dan juga di YouTube Pastor Verona Official. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Tanpa terasa kita ada di pertengahan bulan Mei ini. Beberapa waktu lagi kita akan meninggalkan bulan Mei ini, dan kita akan terus di bawah Tuhan maju, dan di bawah Tuhan terus masuk di dalam experience yang baru, perkenanan yang baru, perkara-perkara yang dahsyat yang baru yang Tuhan sudah sediakan di bulan yang akan datang, yang kita percaya bulan ini tetap menjadi bulan Shine and Glory. Bukan hanya tahunnya Shine and Glory, tapi kita masuk bulan Shine and Glory juga. Dan saudara, ada beberapa pesan yang Tuhan berikan bagi gereja ini, Jesus Christ Church, bahwa kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk memasuki era yang baru. We entered in the new era. Kita memasuki era yang baru. Memang sudah ada pada saat itu, tetapi pergerakannya akan jauh lebih cepat, yaitu Holy Spirit and Grace era, di mana di akhir tahun ini pelayanan Roh Kudus akan menjadi era yang dahsyat, era yang baru yang mungkin selama ini Roh Kudus sepertinya tidak dikobarkan, mungkin karunia-Nya dan buah-buah rohnya. Tetapi di gereja kita bersama ini, Roh Kudus akan mulai dikobarkan. Sejak saat kita akan memperingati minggu depan, ibadah Pentakosta kita, ibadah pencurahan KKR kuasa Roh Kudus. Mulai sejak saat itu kita akan mengalami sesuatu hal yang beda. Mata rohani kita, telinga rohani kita, iman rohani kita, semuanya akan dibukakan oleh Tuhan. Karunia-karunia Roh Kudus akan dikeluarkan dari hidup orang percaya, dan buah-buah Roh Kudus akan keluar dari hidup orang percaya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya akan keluar dari hidup kita. Dan tak kalah penting juga, kita juga memasuki yang namanya Grace era, bukan hanya Holy Spirit era, tapi kita memasuki dengan yang namanya Grace era, di mana anugerah Tuhan itu akan dinyatakan secara besar-besaran, secara dahsyat, secara luar biasa dalam hidup orang percaya. Kita ada karena anugerah, kita berhasil karena anugerah, kita sukses karena anugerah. Tuhan yang mempercayakan kita lebih daripada yang kita pikirkan, kita bayangkan, bahkan kita doakan setiap hari. Oleh karena itu, persiapkan diri kita untuk memasuki era yang baru, era Roh Kudus dan juga anugerah Yesus. The grace of Christ. Kita memasuki dimensi yang baru. Saudara, gereja ini juga semua akan dibawa. Apapun visi tahunannya, the great victory tahun depan, kita akan tetap ada under payung besarnya Holy Spirit and Grace era. Kita akan memasuki tahun Roh Kudus. Kita akan memasuki eranya Roh Kudus. Kita akan memasuki eranya anugerah. Roh Kuduslah yang membuat kita pada akhirnya mencintai, mengasihi, menyayangi
Tuhan Yesus seutuhnya. Roh Kuduslah yang membuat kita pada akhirnya kita mengasihi kebenaran firman Tuhan. Roh Kuduslah yang membuat pada akhirnya hidup saudara dan saya mau melakukan firman Tuhan setiap hari, mau membaca firman Tuhan setiap hari, mau belajar kebenaran firman Tuhan setiap hari, mau mendengarkan firman Tuhan setiap waktu, dan mau menjadi pelaku. Itulah karya Roh Kudus. Kita akan dibawa masuk ke dalam era Roh Kudus, era di mana hidup kita nggak gitu-gitu doang. Hidup kita akan penuh dengan kuasa, penuh dengan karunia-karunia, penuh dengan buah-buah Roh Kudus, dan juga penuh dengan anugerah. Di dalam anugerah selalu ada kebenaran. Oleh karenanya persiapkan diri kita bersama. Kita akan memasuki era yang baru, era Roh Kudus dan juga era anugerah. Haleluya, haleluya. Saya sangat excited sebagai gembala di gereja ini, saudara. Arah gereja ini selalu Tuhan berikan bagi gereja ini. Mungkin melalui hidup saya saat ini. Saya nggak tahu pemimpin-pemimpin gereja ini selanjutnya juga akan mendapatkan arah-arah gereja yang lain dari Tuhan. Tetapi basic gereja ini, sampai Tuhan Yesus datang, kita akan main, kita akan masuk, kita akan berjalan. Warna dan budaya gereja ini adalah Roh Kudus dan anugerah. Haleluya. So, bagikan siaran live ini sekarang juga. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, Manado, dan seluruh pulau Indonesia, dan juga Bapak Ibu Saudara yang di luar negeri, di Malaysia. Silakan bagikan yang di Semenanjung, di Sabah, Sarawak. Silakan bagikan siaran live ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pokok doa yang terakhir, saudara, kita akan berdoa secara random. Apa saja saudara jadi pergumulan saudara, sakit penyakit atau pergumulan ekonomi keuangan, taruh tangan kanan di dada. Kita berdoa malam hari ini. Yang di YouTube, ayo yang YouTube harus semangat, jangan lemas-lemas. Yang di Facebook juga, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya malam ini malam anugerah, malam berkat, malam mujizat. Sebelum kami memasuki era Roh Kudus dan anugerah Tuhan, dan biarlah kuasa Tuhan turun, menjamah, memulihkan, membebaskan, melepaskan hidup kami dari segala belenggu yang ada, sakit penyakit yang ada. Dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Aku berdoa, terima pemulihan, terima kelepasan, terima mujizat, terima kuasa Tuhan, terima dan terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Sekali lagi sebelum kita masuk dengar firman Tuhan, bagikan siaran live ini bagi banyak orang, bagi keluarga, rumah tangga, teman pelayanan, teman kantor, teman jualan, teman bisnis. Share sebanyak-banyaknya. Di beranda juga di-share, di mana-mana juga di-share. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang setia dengan perkara-perkara kecil. Tadi pagi juga secara tatap muka saya menyampaikan firman Tuhan ini di gereja Jesus Christ Church secara tatap muka. Saya sampaikan firman dengan tema yang sama, setia dengan perkara-perkara kecil. Ini perlu kita perhatikan, ini perlu kita pelajari, dan ini juga perlu kita praktekkan dalam keseharian kehidupan kita. Nah, saudara, kita akan membahas tentang satu tema, setia dengan perkara-perkara kecil. Sama-sama katakan dengan saya harus setia dengan perkara-perkara kecil. Semua yang di YouTube sama-sama katakan dengan saya harus setia dengan perkara-perkara kecil. Semua yang di Facebook sama-sama katakan dengan saya harus setia dengan perkara-perkara kecil. Semua yang di Facebook dan di YouTube sama-sama katakan dengan saya malam hari ini, saya harus setia dengan perkara-perkara yang kecil. Nah, tahukah saudara bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang namanya jalan pintas? Sama-sama katakan dengan saya, di dalam Tuhan tidak ada yang namanya jalan pintas. Bukan hanya tidak ada namanya jalan pintas, tetapi di dalam Tuhan tidak pernah kita mengenal istilah potong kompas atau hanya ingin menerima pola-pola instan. Saudara, di dalam Tuhan itu kita harus melalui yang namanya proses kehidupan. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam Tuhan saya harus melalui yang namanya proses kehidupan.
dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam berbisnis, dalam pelayanan, dalam studi sekolah, dalam seluruh aspek kehidupan kita, tidak ada yang namanya jalan pintas. Kalaupun ada jalan pintas dan quote and quote kita berhasil atasnya, maka sifatnya hanya sementara. Sebentar saja kita naik dan sebentar juga kita bisa akan turun. Sebentar saja kita bisa sukses, sebentar juga kita bisa ambruk dan rusak reputasi kita. Sebentar kita bisa jadi trending topik, sebentar juga esok kita bisa mengalami yang namanya ending. So that's why di dalam Tuhan tidak ada yang namanya shortcut, tidak ada yang namanya jalan pintas, tidak ada yang namanya pola instan. Sebaliknya di dalam Tuhan, saudara dan saya harus melalui yang namanya sebuah proses kehidupan. Nah, mungkin ada di antara saudara yang bertanya dan berkata kepada saya, Pastor Verona, Pak Gembala, kenapa saya harus melalui proses kehidupan? Kenapa Tuhan harus membawa saya melewati dan melalui yang namanya proses kehidupan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, yang saya ingin share buat kita, dan biarlah Roh Kudus menolong kita bersama-sama untuk mengerti kenapa sih saudara dan saya, kenapa sih gereja ini, kenapa sih pelayanan gereja ini, kenapa sih pekerjaan kita, rumah tangga kita, dan lain sebagainya harus melewati yang namanya proses kehidupan. Yang pertama yang Roh Kudus ajarkan bagi kita adalah melalui proses kehidupan yang Tuhan izinkan dan Tuhan berikan bagi hidup orang percaya. Yang pertama, hidup kita dilatih untuk sabar dalam menanti waktunya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya dilatih untuk sabar menanti waktunya Tuhan. Tahukah saudara, hari-hari ini ada banyak rumah tangga mengalami kekecewaan. Di mana letak kekecewaannya? Pada saat mereka memilih pasangan hidup, mereka memilih suami, mereka memilih istri, hanya karena usianya mungkin sudah memasuki kepala 3, kepala 3,5, kepala 40, sehingga pada akhirnya dia memilih dengan sesuka hatinya, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa melalui proses demi proses dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya dia menikah. Satu hari dia bahagia jadi raja dan tuan semalam. Dan pada esok harinya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, masuk 3 bulan, masuk setahun, mereka saling gugat-menggugat. Yang satu bilang, saya nggak cocok sama kamu. Yang satu lagi bilang, saya memang juga nggak cocok. Ya udah, kalau kita nggak cocok, kita pisah saja. Akibat dari kita nggak sabar menanti waktunya Tuhan, perceraianlah yang akan menjadi result dari pernikahan kita. Hidup kita dilatih oleh Tuhan untuk sabar dalam menanti waktunya. Sama seperti Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan, segala sesuatunya indah pada waktunya. Beautiful in His time. Saudara yang sedang bekerja, saudara yang sedang membangun karir, saudara yang juga sedang merintis pelayanan, saudara juga yang sedang berjalan dalam bisnis, saudara bersabarlah dalam menanti waktunya Tuhan. Saudara, tugas kita sebagai orang percaya, tugas kita sebagai businessman, tugas kita sebagai keluarga rumah tangga, tugas kita sebagai gereja, lakukanlah apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup ini. Kerjakanlah apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Lebih daripada itu, biarlah itu menjadi bagiannya Tuhan. Lebih daripada itu, yakinkan hidup kita untuk kita mau belajar setia untuk menanti waktunya Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang yang ingin lekas naik, ingin lekas terkenal, ingin lekas sukses, ingin lekas kaya. Bukankah kita sering melihat di televisi, di TikTok, di Instagram, di seluruh digital sosial media, orang-orang berlomba-lomba flexing seolah-olah menjadi orang kaya. Besoknya sudah pakai borgol di tangan. Ternyata dia seorang penipu, Bapak Ibu. Oleh karena itu,
Tuhan mengajar kita melalui proses kehidupan agar kita dilatih untuk sabar dalam menanti waktunya Tuhan. Ada banyak orang gak sabar nanti waktunya Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan semakin kuat. Ia akan semakin dahsyat dalam penantian. Tahukah saudara, Daud diajar oleh Tuhan menanti pelantikan dirinya sebagai seorang raja. Tahukah saudara, yang bernama Yusuf pun menanti waktunya Tuhan untuk dia menjadi mangku bumi di Mesir. Semua menanti waktunya Tuhan. Siapa kita? Mau langsung shortcut. Siapa kita? Mau langsung instan. Melalui proses kehidupan, bukan hanya kita dilatih untuk sabar dalam menanti waktunya Tuhan, tetapi hidup kita juga diajar untuk menjadi pribadi yang tekun dan setia. Sama-sama katakan dengan saya, tekun dan setia. Tetaplah berjualan, meskipun mungkin hari ini pembelinya kurang ramai. Tetaplah melayani meskipun pelayanan kita tidak dihargai, Bapak Ibu Saudara. Tetaplah melangkah bersama dengan Tuhan meskipun keadaannya terlihat sulit dan lain sebagainya. Tetaplah tekun berdoa, tetaplah setia berdoa untuk pemulihan keluarga rumah tangga kita. Siapa tahu ini adalah proses untuk pemulihan rumah tangga kita. Siapa tahu ini sebuah proses untuk pemulihan ekonomi kita. Tetaplah setia dan beribadah kepada Tuhan setiap minggu, ikut ibadah setiap hari Rabu. Tetaplah setia ikut ibadah hari Jumat. Siapa tahu melalui ini semua kanker kita sembuh, tumor kita sembuh, sakit kita disembuhkan, sakit jantung kita dipulihkan, dan lain sebagainya. Setialah saudara. Melalui proses kehidupan, hidup kita diajar untuk menjadi pribadi yang tekun dan setia. Dan yang selanjutnya, melalui proses kehidupan, hidup kita menjadi pribadi yang tahan uji. Artinya kita bukan barang karbitan yang hari ini ada, besok nggak ada. Yang hari ini terkenal, besok dipermalukan. Yang hari ini kaya, tiba-tiba kaya. Tiba-tiba punya perusahaan di sana sini, tiba-tiba disanjung banyak orang, besok sirna. Kita bukan karbitan. Kenapa Yosua harus diproses oleh Tuhan menjadi abdinya Musa? Karena Tuhan tahu di sisi lain Tuhan sedang mempersiapkan Yosua untuk mengemban tugas yang jauh lebih besar daripada Musa. Meskipun Yosua tidak bisa melebihi kehebatan dan kedahsyatan ketenaran yang diberikan Tuhan kepada Musa, but at least Yosua sanggup melewati pergumulan demi pergumulan dalam membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Yosua bukan barang karbitan. Yusuf bukan barang karbitan. Daud bukan barang karbitan. Dan pendeta saudara yang sedang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini juga bukan barang karbitan. Bukan produk karbitan. Gereja ini bukan produk karbitan. Selama 3 tahun saya setia melayani saudara hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Meskipun hari Senin sekarang sudah diliburkan. Tetapi kesetiaan yang Tuhan nyatakan lewat hidup kami tetap mendoakan saudara. Ada ribuan jemaat Tuhan dikumpulkan dan terima mujizat. Itu bukan salah satu produk karbitan. Bapak Ibu, salah satu contoh pribadi yang melewati proses dalam kehidupan dan juga pelayanan adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami proses kehidupan. Rasul Paulus juga mengalami proses dalam pelayanannya. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 28 dikatakan demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berbicara seperti orang bodoh. Aku lebih lagi. Aku bekerja lebih keras. Aku sering dipenjara, dicambuk lebih banyak, dan telah kerap kali hampir mati. Orang-orang Yahudi telah 5 kali mencabuki aku. Setiap kali aku menerima 40 kurang 1 cambukan. 3 kali aku telah didera.
1 kali aku telah dilempari batu. 3 kali aku mengalami kapal kandas. Sehari semalam aku terkatung-katung di lautan luas. Dalam perjalanan kerap kali aku dalam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari bangsaku, bahaya dari bangsa-bangsa bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut, bahaya di antara saudara-saudara palsu. Aku berjerih lelah dan bekerja keras, seringkali tidak tidur, dalam kelaparan dan dalam kehausan. Kerap kali aku berpuasa dalam kedinginan karena kekurangan pakaian. Di samping semua hal itu, urusanku sehari-hari adalah dalam memelihara semua jemaat. Saudara, lihatlah, Rasul Paulus mengalami proses kehidupan. Rasul Paulus mengalami proses di dalam pelayanannya. So that's why namanya dari Saulus menjadi Paulus. Saulus telah melewati proses kehidupan. Saulus telah melewati proses pelayanan. Dan hari ini Paulus menjadi salah satu rasul Tuhan yang tidak karbitan. Saudara, di dalam sebuah proses, Tuhan menaruh perkara-perkara kecil untuk kita setia melakukannya dan bertanggung jawab atasnya. Di dalam proses tersebut ada value yang namanya perkara-perkara kecil untuk saudara dan saya setia dan bertanggung jawab melakukannya dalam keseharian kita. Sama seperti yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10 dikatakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita pasti memiliki kerinduan untuk berhasil dan sukses di segala bidang. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam kita berdagang, berjualan, meniti karir, politik, artis, pelayanan dan lain sebagainya. Saudara dan saya pasti memiliki kerinduan untuk sukses dan berhasil di segala bidang. Dan saya juga percaya setiap dari kita pasti mungkin memiliki sebuah mimpi atau visi yang besar. Seperti gereja ini memiliki visi dan mimpi yang besar. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, salah satu syarat jika kita ingin mewujudkan mimpi dan kesuksesan tersebut, maka kita harus memulainya dengan langkah-langkah yang kecil. Kalau saudara ingin punya badan yang bagus, body goal yang bagus, six pack, dan lain sebagainya, saudara harus memulainya dengan langkah-langkah yang kecil. Perhatikan pola makan kita, perhatikan gaya hidup kita, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, memperhatikan langkah-langkah kecil artinya kita juga harus memperhatikan dan setia melakukan perkara-perkara kecil. Ada banyak orang ingin sukses tapi dia nggak mau melakukan hal-hal kecil. Ada banyak orang ingin sukses tapi dia nggak mau bertindak dengan tindakan-tindakan yang kecil. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, mengapa kita harus belajar setia dengan perkara-perkara kecil yang Tuhan ajarkan, yang Roh Kudus bukakan bagi kita semua pada hari ini? Yang pertama, karena melalui perkara kecil kita diajar oleh Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena perkara kecil adalah sebuah kendaraan yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa hidup kita sampai kepada yang namanya kesuksesan. Perkara kecil atau hal-hal kecil adalah sebuah kendaraan yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa hidup saudara dan saya, membawa pelayanan saudara dan saya, membawa rumah tangga dan keluarga saudara dan saya, membawa bisnis kita semua menuju kepada sebuah yang namanya kesuksesan. Kendaraan daripada kita menggapai mimpi yang besar, menggapai kesuksesan yang besar, kendaraan itu bernama perkara-perkara kecil. Saudara, sebelum video ini ditonton ribuan orang, sebelum video ini
sempat viral di sosial media, ditonton hampir lebih 12.500 jemaat. Saya memulainya dengan perkara-perkara kecil. Dan perkara kecil itu membawa saya kepada belasan ribu orang. Saya melayani gereja-gereja yang kecil-kecil, saudara. Saya melayani jemaat 1, 2, 3 orang. Saya naik motor, kehujanan, kepanasan, seringkali jatuh dari motor, tersenggol, dan lain sebagainya. Saudara tidak boleh melihat saya, wah Pastor Verona enak kalau ibadah ribuan jemaat yang hadir. Tapi saudara lupa bahwa saya memulainya dari perkara-perkara yang kecil. Perkara yang kecil ini adalah sebuah kendaraan yang dipakai oleh Tuhan untuk menghantarkan kita kepada yang namanya kesuksesan. Kalau bisnis saudara ingin sukses, pelayanan saudara ingin sukses, rumah tangga saudara ingin sukses, keluarga saudara ingin sukses, setialah dengan perkara-perkara yang kecil. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, mengapa kita harus belajar setia dalam perkara kecil? Yang kedua, karena melalui perkara kecil, hidup dan karakter kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulailah dari perkara-perkara yang kecil. Kalau saudara ingin hidup tenang, ingin hidup dalam damai sejahtera, ingin hidup dalam sukacita, mulai belajar mengasihi, mulai belajar mengampuni, mulai belajar tenang. Saya tahu untuk menghilangkan emosi yang meledak-ledak, kita yang mungkin sering marah dan lain sebagainya nggak mudah. Tapi kita jangan terburu-buru untuk, oh saya mau jadi orang yang lebih baik, orang benar. Nggak bisa, saudara. Jangan udak goalnya, tetapi bangun sistemnya. Sistemnya itu adalah perkara-perkara yang kecil. Tuhan akan menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik melalui setia dengan perkara-perkara kecil. Bukan hanya Dia membimbing, menuntun kita kepada kesuksesan, tapi Tuhan juga mau mengubah hidup kita. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman-Mu memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, minggu depan kita memasuki Pentakosta Day. Hari Pentakosta, hari ke-50 yang kita rayakan, dan kita memperingati hari di mana Roh Kudus dicurahkan beberapa ribu tahun yang lalu. So, persiapkan diri saudara, kita akan menerima pengurapan. Kita akan menerima kuasa Tuhan. Kita akan menerima hadirat Tuhan. Roh Kudus akan dicurahkan atas hidup saudara. Roh Kudus akan mengurapi hidup saudara dan mengeluarkan karunia-karunia-Nya dan juga buah-buah Roh-Nya. Itu saja. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberi persembahan dan perpuluhan, saudara bisa kirim di nomor rekening di bawah ini. Atau setelah ibadah ini, ada admin Facebook yang akan membagikan nomor rekening gereja kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera-Nya. Diberkati, diberkati, diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom.